Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Lardiansah dari kelas S1 TT08B dengan NIM 20101065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video tugas besar praktikum pemrograman lanjut mengenai modul 1 dasar PBU. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama adalah dasar PBO atau pemrograman berorientasi objek, lalu yang kedua adalah flowchart, yang ketiga adalah program, lalu yang keempat adalah penutup. Oke, dasar PBO. 1. Apa itu PBO? PBO merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Sistem ini terdiri dari komponen kelas atau objek yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua adalah kelas. Di sini kita menggunakan dua kelas, yaitu public dan private, yang merupakan private yang hanya dapat diakses dalam kelas tersebut dan public yang dapat diakses dari luar kelas tersebut. Lalu yang ketiga adalah objek memanggil member fungsi dan data. Ini adalah pendefinisian objek yang dapat digunakan untuk melakukan pemanggilan kepada member data dan fungsi dari kelas oleh objek yang ditunjuk. Untuk pemanggilannya bisa memakai yang di bawah itu ada nama kelas, nama objek, atau di bawahnya nama objek, titik, nama fungsi, atau data. Yang keempat adalah konstruktor. Ketika banyak objek yang dibuat, maka akan lebih mudah jika objek dapat menginisialisasi dirinya sendiri ketika pertama dibuat, tanpa membutuhkan panggilan ke member function. Inisialisasi otomatis ini dapat dilakukan dengan menggunakan member function khusus yang disebut konstruktor. Untuk memanggil konstruktor, di sini kita menggunakan nama kelas, lalu titik 2, member data, lalu nilainya. Setelah itu bawahnya ada kurung awal dan kurung tutup. Lalu kelima adalah overload konstruktor. Ini seperti konstruktor, namun ada kondisi di mana konstruktornya lebih dari satu. Lalu yang keenam, fungsi luar kelas. Member fungsi tidak harus selalu didefinisikan di dalam kelas. Suatu fungsi dapat saja didefinisikan di luar kelas dengan tetap memberikan deklarasi terlebih dahulu di dalam kelas. Lalu yang terakhir, objek sebagai argumen. Data dari suatu objek dapat menjadi masukan bagi objek yang lain dengan memanfaatkan objek sebagai argumen. Pemanggilan data pada tiap objek dan data ketiga merupakan variabel pengganti untuk objek 1 dan objek 2 untuk mendapatkan data dari objek yang digunakan operator. Untuk memanggil objek sebagai argumen, di sini kita menggunakan nama objek, titik, nama fungsi, lalu kurung buka, nama objek 1, nama objek 2, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah flowchart. Di sini saya akan mencoba membuat program bagaimana mencari volume prisma segitiga. Yang pertama itu kita ada mulai, lalu yang kedua adalah kita memasukkan data-datanya seperti nama, alas, tinggi, dan tinggi prismanya. Lalu setelah itu program akan memproses menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi prisma, lalu di situ akan menampilkan total volume prisma segitiga. Lalu yang di bawahnya adalah argumen, objek sebagai argumen. Di sini ada kelas objek 1 dan objek 3, lalu di bawahnya adalah objek 2 dengan ada nama risalnya di sini. Lalu yang terakhir akan menampilkan nama penghitung dan volume prisma segitiga, dan yang terakhir sudah selesai. Oke, di sini kita langsung saja membuat programnya. Yang pertama, di sini saya akan menuliskan include iostream, lalu using namespace. Lalu setelah itu adalah kelasnya. Di sini kita menggunakan kelas rumus. Lalu kita masukkan variabelnya. Pertama ada alas, tinggi prisma, dan total. Lalu di bawahnya kita buat variabel string untuk agar kita dapat memasukkan nama. Oh ya, mohon maaf, di sini kita tuliskan public. Private. Setelah itu di sini kita tuliskan public. Public sendiri kita tuliskan konstruktor dengan di sini kita masukkan kelasnya. Lalu alas, nilainya kita tuliskan 0 saja. Terus tinggi 0 juga. Lalu ada tinggi prisma, sama nilainya 0 juga. Lalu kita buat lagi konstruktor, namun ada 4 argumen di sini. Jadi yang pertama kita tuliskan int.
Terus kita masukkan alas 1 menggunakan R1. Lalu tinggi menggunakan R2. Tinggi prisma menggunakan R3. Dan total menggunakan R4. Setelah itu kita membuat void get data agar kita dapat memasukkan data-datanya. Yang pertama, kita tuliskan saja di sini cout, masukkan nama, lalu kita masukkan cin-nya. Di sini kita pakai nama. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini saya salinkan saja untuk data-data yang akan kita masukkan. Di sini kita ganti masukkan alas, cn-nya kita ganti dengan alas. Lalu di sini kita tuliskan masukkan tinggi, kita ganti dengan tinggi. Dan bawahnya masukkan tinggi prisma. Di sini kita ganti dengan variabel tinggi prisma. Oke, yang selanjutnya kita membuat void display-nya. Di sini kita tuliskan saja void jumlah. Setelah itu sama di sini kita akan menampilkan tulisan sederhana saja nama. Variabelnya jangan lupa. Setelah itu kita salin saja seperti tadi untuk mempersingkat waktu. Di sini diganti alas, dan di sini kita ganti juga alas. Lalu di bawahnya kita tuliskan tinggi, tuliskan tinggi juga variabelnya. Lalu ada tinggi prismanya, dan variabelnya kita ganti dengan tinggi prisma. Lalu selanjutnya kita membuat rumus volume prisma segitiga, yaitu setengah dikalikan dengan alas dikalikan tinggi, lalu dikalikan dengan tinggi prisma. Jadi kita buat tampilannya di sini dengan cout volume tinggi prisma. Nah, variabelnya total, lalu NDL. Setelah itu kita membuat void hitung. Sini untuk objek. Sini kita tuliskan sama cout, tambahkan saja nama cout penghitung. Udah. Setelah itu kita membuat void hasil. Nah, untuk membuat objek 1 dan objek 2 di sini kita tuliskan ya. Untuk membuat objek 1 dan 3 di sini void hasil, terus kita masukkan P untuk ini saja P1. Pertama kelas P1 dan kelas untuk objek 2. Sini langsung saja nama penghitung lagi. Setelah itu kita buat alas.
Lalu di sini kita tuliskan tinggi, ya, lalu bawahnya kita tuliskan tinggi prisma. Kemudian terakhir adalah out volume prisma total. Nah, salin saja teman-teman aku. Oke, sudah. Setelah itu kita langsung masuk ke program utama. Tuliskan inline. Lalu untuk judulnya kita tuliskan saja menghitung volume prisma segitiga. Baru setelah itu kita masukkan objeknya, konstruktor. Di sini P1, P2. Kita gantikan saja di sini pakai I1, lalu I2, soalnya tidak boleh sama dengan yang di void AC. Setelah itu kita buat untuk objek yang kedua di I3. I2. Di sini kita pakainya I3 ya. Di sini kita masukkan nilainya 0, 0, 0. Terus ini saja nama Rizal. Agar nantinya bisa ditampilkan di nama penghitung di void itu. Setelah itu kita panggil di sini kita tuliskan I1 get data di void pertama. Lalu kita tuliskan saja pembatas di sini. Lalu kita buat I2, I1 juga. Jumlah. Di sini kita lalu membuat I2 untuk hitungnya. Sama kita kasih pembatas juga. Dan yang terakhir, kita buat argumen ke objek untuk argumen ke objek 3. Di sini kan R3 hasil dari I1 dan I2. Setelah itu sudah, di sini saya lupa menambahkan, kita tambahkan P1-nya, jadi P1 titik nama, P1 titik alas, maaf di sini P2 karena dia memakai string, lalu P1 titik tinggi, P1 titik tinggi prisma, dan yang terakhir P1 untuk titik total. Di sini kita sebaran saja. Oke, di sini akan tampilkan dia judul menghitung volume prisma segitiga. Lalu kita masukkan nama, kita tuliskan saja Rizal. Lalu alasnya kita masukkan saja 10 cm. Lalu tingginya 5 dan tinggi prismanya 15. Maka di sini akan menampilkan void display-nya, yaitu nama, alas, tinggi prisma, lalu volume tinggi prisma. Di sini totalnya jadi 375, lalu ada nama penghitung, ada Rizal, seperti yang ada di objek argumen 2. Lalu di sini ada kembali menampilkan nama penghitung, Rizal, alas, 10, tinggi, dan seperti ini. Oke, itu saja mungkin untuk pembelajaran modul 1 dasar PPO pada hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah quotes untuk terakhir kalinya, yaitu adalah tiada yang lebih indah atau membahagiakan daripada menjadi sarjana teknik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas besar praktikum pemrograman lanjut. Terima kasih. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.